Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, meskipun saat ini cuacanya sedang musim hujan, tapi kalian masih tetap sehat ya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini silahkan dipimpin doa terlebih dahulu Sita Atifah sebelum mulai pembelajaran. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Nah, apakah ada yang tahu sebelumnya kita sudah membahas materi apa? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas laju reaksi, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi konsep dari kesetimbangan kimia, dan juga siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara reaksi dan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan, serta dapat menyebutkan 3 ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis. Sebelum kita masuk ke materi pokok, di sini Ibu akan menunjukkan. Di sini ada sebuah es batu, benar? Benar. Kalian dapat melihat ini es batu. Nah, ketika kita diamkan di udara terbuka selama 3 menit, kira-kira apa yang akan terjadi? Coba kita stopwatch ya. Coba tolong Atik di stopwatch selama 3 menit ya. 3 menit. Nah, coba diperhatikan kira-kira apakah yang akan terjadi pada es batu ini. Bisa dilihat ya perubahannya bagaimana setelah 3 menit. Bisa dilihat? Bisa. Kemudian di sini Ibu mempunyai korek dan juga kertas. Ibu akan membakar kertas ini. Bisa dilihat perubahannya apa setelah kertas ini terbakar? Bisa dilihat ya. Ada perbedaan ya sebelum dan sesudah dibakar. Ibu mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa butir soal yang harus kalian kerjakan. Silakan. Berdasarkan demonstrasi yang sudah kalian lihat sebelumnya, berkaitan dengan beberapa soal yang ada di lembar kerja peserta didik itu. Nah, untuk mengisi lembar kerja peserta didik itu, kalian dapat menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan sebelumnya, dan juga kalian bisa menggunakan buku panduan kimia, dan juga bisa menggunakan internet untuk mengerjakannya. Ibu beri waktu selama 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah 20 menit ya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, di situ kan ada 3 lembar ya. Ada 3 lembar. Nah, untuk yang lembar pertama yang ingin mempresentasikan siapa? Iya. Alia. Oh, Alia. Terus yang untuk lembar kedua? Atik. Lembar ketiga, Mailinda.
Oke, dimulai dari lembar yang pertama. Silahkan Alia dibacakan pertanyaannya dan jawaban dari Alia juga dibacakan. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, tulislah hal apa aja yang dapat kalian identifikasi. Ya, silahkan dibacakan jawabannya. Jawabannya, A. Kertas yang dibakar dapat berubah menjadi abu. Yang B. Es yang mencair di ruangan terbuka. Nomor 2. Dapatkah abu diubah kembali menjadi kertas? Jawabannya tidak, karena reaksi tersebut digolongkan sebagai reaksi searah atau reaksi yang tidak dapat balik. Pada peristiwa reaksi satu arah, zat-zat reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. 3. Mengapa es batu dapat mencair kembali? Karena zat-zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Reaksi kesetimbangan kimia dapat terjadi bila reaksi yang terjadi merupakan reaksi dapat balik atau reversible. Nah, dari ketiga jawaban yang sudah dibacakan Alia, untuk Melinda dan Atiko apakah berbeda jawabannya? Baik ya, Ibu bahas dulu yang nomor 3. Mengapa es batu dapat mencair kembali? Jadi, kenapa zat reaksi kemudian membentuk produk? Zat reaksinya ini air ya, air kemudian berubah menjadi es batu. Es batunya ini namanya produk. Nah, setelah kalian amati, es batu tadi ketika kita biarkan di udara terbuka, lama-lama akan menjadi reaksinya. Jadi alasan yang tepat itu, produk yang sudah terbentuk dapat kembali lagi menjadi reaksinya, atau es batu yang sudah menjadi bongkahan es batu dapat mencair kembali. Jadi reaksinya bolak-balik. Untuk menambah pengetahuan kalian mengenai konsep dari keseimbangan kimia, di sini Ibu ada sebuah video. Kalian silahkan tonton. Amati dan perhatikan dengan baik ya. Berdasarkan video yang sudah tadi Ibu tayangkan, adakah yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Alia. Ciri-ciri kesetimbangannya itu hanya terjadi dalam keadaan tertutup, reaksinya berlangsung terus-menerus atau dinamis, laju reaksinya maju ke kanan sama dengan reaksi balik atau ke kiri. Untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya sudah tepat, dan untuk pembelajaran hari ini ada soal evaluasi nanti yang akan Ibu bagikan lewat grup WhatsApp ya. Nanti kalian isi sampai dengan pukul 23.59 atau sampai jam 12 malam ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian baca tentang tetapan keseimbangan dan pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran reaksi keseimbangan ya. Sebelumnya, sebelum menutup pertemuan kali ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu, Atik. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati mulai. Belum selesai. Terima kasih untuk semuanya untuk pertemuan hari ini. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.